Selamat Paskah, saudara. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Ya, kalau kita punya Allah kita yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang dahsyat, kita harusnya bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita coba berikan tepuk tangan atau ekspresikan sukacita saudara dengan tepuk tangan kepada Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk menyampaikan tentang the power of Jesus' resurrection power, ya. The power of Jesus resurrection atau kuasa kebangkitan Yesus. Nah, mari kita baca peristiwa kebangkitan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara bisa kebaca? Agak kecil ya. Oh ya. Bisa ya. 1 2 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, kalau ada kata mereka ini siapa? Yaitu wanita-wanita, ya, sebetulnya ya murid-murid Yesus juga. Mereka mempersiapkan. Ya, ada satu kebiasaan atau budaya di sana ketika orang yang meninggal, saudara, pada hari yang ketiga mereka harus datang ke kubur itu untuk merempah-rempahi. Ya, pada hari yang ketiga jenazah atau tubuh itu belum berbau busuk. Ya, karena itu mereka merempah-rempahi supaya, nah pada hari yang keempat percaya saudara, setelah itu maka rohnya itu, spiritnya akan meninggalkan tubuh itu. Dan karena itu kalau saudara pernah melihat kubur Yesus pada zaman yang lalu, itu selalu ada lubang kecil, ya, dimana pada hari yang keempat dipercaya bahwa rohnya orang yang meninggal itu keluar dari lubang itu, ya, meninggalkan. Dan itu sebabnya tubuhnya pasti akan berbau busuk, akan bau. Nah, saudara ingat bagaimana Lazarus dikatakan sudah 4 hari mati berbau busuk. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, pada hari yang ketiga mereka mempersiapkan rempah-rempah untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi apa yang terjadi dikatakan pada waktu mereka sampai, wanita-wanita lainnya sampai, dan beberapa murid Yesus sampai ke kubur itu sudah melihat, wih, batu itu sudah terguling. Nah, mereka kaget, saudara. Mereka kaget, mereka melihat ke dalam mayat Yesus sudah tidak ada lagi. Yang ada seorang yang berdiri. Mungkin kalau saudara ke kuburan seperti itu kaget juga, ya. Tapi ini kagetnya ada sinar kemuliaan, dan malaikat Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Loh saudara, mereka bukan mencari yang hidup, mereka sedang mencari yang mati di antara orang mati, saudara. Tapi malaikat berkata, "Kenapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Artinya sedang menegur mereka. Kamu sudah tahu kan, dikatakan, tidakkah kamu ingat apa yang telah dikatakannya waktu kalian masih di Galilea? Memang betul Yesus akan ditangkap, tapi Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Masa kamu nggak ingat? Ya. Nah saudara, sering kali kita juga seperti itu. Kadang-kadang apa yang Tuhan sudah firmankan tidak perhatikan. Nah, pada waktu malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang yang mati?" Itu sedang menegur mereka. Kamu nggak ingat, kamu nggak tahu, ngapain kamu cari di sini? Kenapa kamu tidak beriman, saudara? Nah, itu sebabnya saudara, mengenai kelahiran Yesus, mengenai kehidupan Yesus, ada banyak orang percaya. Tapi mengenai kebangkitan Yesus, banyak orang yang masih bertanya-tanya dan tidak percaya. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-28, maka di sana ada dusta mahkamah agama, di mana para tentara-tentara Romawi pada waktu itu dibayar oleh para pemuka-pemuka agama. Ya, waktu disampaikan mayat Yesus itu nggak ada, saudara, kamu dibayar, disuap, saudara, ya, supaya ngomong bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-murid Yesus.
Ya, ngomong dan dikatakan Alkitab berkata berita itu tersiar sampai sekarang pada waktu Alkitab itu ditulis, dan sampai sekarang banyak orang nggak percaya tentang kebangkitan Yesus. Sudah, apakah kita juga demikian? Makanya dari sejak awal saya katakan tadi, kalau kita percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, saudara, sikap kita, sukacita kita itu tidak seperti yang biasa-biasa, tidak seperti orang yang tidak punya pengharapan. Seperti malaikat berkata, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati, saudara? Mengapa kita punya Tuhan yang hidup tapi kita masih menganggap Tuhan yang mati? Nah, mengenai peristiwa kebangkitan Yesus ini, saudara, Tuhan ingatkan beberapa hal, bahwa ini bukan dongeng, ini bukan jadi-jadian, bukan sekedar oh tiba-tiba Yesus bangkit, tidak, saudara. Yang pertama kita perlu mengerti bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu sudah dinyatakan oleh Yesus sebelum ia disalibkan. Dia sudah tahu bahwa Yesus itu harus berjalan, Yesus sendiri sudah tahu berjalan harus disalibkan dan dia mati. Tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia ucapkan itu kepada murid-muridnya sampai 3 kali, bahkan di Injil yang lain ada sampai 4 kali. Setelah dia selalu menyampaikan, ya, dalam Matius 16 ayat 21 dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Perhatikan baik-baik, memang betul dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, pada waktu Petrus mendengar akan hal ini, saudara, waduh, dia kaget, saudara, karena dia hanya sampai kata dibunuh, ya. Karena itu dia sempat menarik Yesus dan dia berkata hal itu tidak akan terjadi padamu, karena dia mendengar bahwa Yesus nanti akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dibunuh. Cuman sampai di situ. Mereka murid-murid tidak mendengar bahwa tapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, kalau mendengar saya berkata, saudara, sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan dianiaya, saya akan disiksa, dan saya akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga saya akan dibangkitkan. Saya nggak ngomong, saudara, saya akan disiksa, akan dibunuh, nggak gitu, saudara. Tapi pada hari yang ketiga saya akan dibangkitkan. Nah, saudara, kalau mendengar kata-kata seperti itu, saudara nggak akan sedih ketika saya ditangkap, ketika saya dianiaya, ketika saya disiksa, ketika saya dibunuh. Saudara nggak akan sedih, aduh kasihan Pak Budi, enggak. Saudara akan bilang biarin, ya. Itu memang sesuai dengan firman yang sudah diucapkannya. Kita akan lihat dia berkata bahwa pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan, saudara. Jadi kita nggak takut. Tapi murid-murid apa yang terjadi? Saudara sudah melihat ceritanya bagaimana murid-murid takut, ada yang menyangkal Yesus, ada yang kabur. Wah, bahkan ketika Yesus dibangkitkan banyak yang nggak percaya, Petrus nggak percaya, saudara. Mengapa demikian? Karena kita tidak percaya bahwa Yesus bisa bangkit, bahwa Yesus itu hidup betul. Jadi yang pertama kita mesti ngerti bahwa memang kebangkitan Yesus sudah ngomongin, ya. Masa Yesus ngomong kita nggak bisa percaya, saudara? Yang kedua, memang sudah dibuktikan dengan kubur Yesus yang kosong. Sejak hari ketiga, Yesus ngomong pada hari ketiga aku akan dibangkitkan. Maka pada waktu murid-murid atau wanita-wanita ini pergi ke kubur Yesus pada hari ketiga, nggak ada lagi, saudara. Kita melihat bahwa apa yang Yesus ngomong itu pasti akan terjadi. Nggak ada lagi, kosong. Dan sampai sekarang kalau saudara pergi ke kubur Yesus, daerah di mana diperkirakan dan memang ada satu kubur yang betul-betul sama seperti apa yang dituliskan di Alkitab, itu sudah tidak ada lagi, kosong. Nggak ada bau-baunya, nggak ada bekas-bekasnya, saudara. Itu kosong. Dan dicari di kubur Yesus yang mungkin ada barangkali gitu ya, ada kuburan Yesus, nggak ada. Dan kosong itu, kita mau bilang apa, saudara? Yesus mati, Yesus dicuri, di mana? Ya, bukan pada zaman itu nggak ada yang istilahnya obat-obat kimia yang mematikan Yesus yang sampai tubuhnya hancur lebur, nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada, saudara. Kita mesti mengerti, saudara, ketika murid-murid dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, Lukas 24 tadi, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, ketika kita melihat seperti itu, wah, iya, langsung ingat, saudara. Langsung, iya, Allah kita ini Allah yang hebat nih. Nggak ada lagi dia. Tapi enggak, mereka bingung, saudara. Hah, kok bisa begitu ya? Diceritain kepada teman-teman. Saya tadi datang ke kubur Yesus, mayat Yesus nggak ada loh. Murid-murid, oh iya, kok bisa begitu? Kenapa, saudara? Nah, saya bayangin, itu terjadi pada murid-murid 2000 tahun yang lalu yang setiap hari ketemu Yesus, dan sebelum Yesus mati, sebelum Yesus
disalibkan, Yesus sudah ngomong, saudara, bergaul dengan Yesus, itu masih seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya. Yang jauh, yang nggak pernah ngalamin Yesus secara jasmani, nggak pernah dengar Tuhan Yesus, apakah kita masih greget dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Saya mau katakan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Amin. Tidak ada lagi mayat Yesus. Yang ketiga, saudara, kebangkitan Yesus itu ternyata bukan sekedar sudah kubur kosong, tapi ngomongin, ya, dinyatakan melalui penampakan Yesus. Yesus membuktikan, ya, bahwa dia telah hidup setelah dia bangkit. Saudara, dia buktikan selama 40 hari dia jalan-jalan di muka bumi ini dengan tubuh kebangkitannya. Dia buktikan. Lebih kurang 500 orang dia nunjukkan diri bahwa dia hidup. Ya. Nah, kita nggak kebagian, saudara, karena Yesus sudah keburu naik ke surga. Tapi pada waktu zaman itu, kalau kita hidup, pasti Yesus juga menampakkan diri. Nah, yang saksi-saksi ini nggak mungkin mereka bilang Yesus itu dicuri tubuhnya, Yesus itu nggak bangkit, nggak mungkin. Dan itu sebabnya dikatakan berita tentang kebangkitan Yesus ini terus dinyatakan sampai dengan saat ini. Kenapa saya memberitakan tentang kebangkitan Yesus hari ini? Kita bukan sekedar acara hari nasional Kristiani, bukan, saudara. Kita merayakan apa yang kita pelajari bahwa Yesus itu bangkit, tidak. Tapi saya percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, dan saya harus beritakan berita yang sukacita ini, bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, Allah yang tidak pernah mati lagi, saudara, setelah kebangkitannya. Dan yang terakhir, peristiwa kebangkitan Yesus ini memang dibuktikan secara sejarah, ya. Memang ada di dalam sejarah ini bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Bahkan, saudara, penemuan kain kafan, meskipun masih pro kontra, itu sampai sekarang itu disimpan kain kafan itu untuk sebagai bukti bahwa ini adalah kain kafan zaman Yesus, ya. Masih pro kontra, tapi ini bicara bukti sejarah. Nah, apa yang saya mau katakan, saudara, kebangkitan Yesus itu adalah satu fakta sejarah yang benar-benar terjadi dan tidak dapat disangkal oleh apapun dan oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Ini benar-benar terjadi, fakta, saudara. Jadi saya berdoa supaya guru-guru sekolah minggu, ya, bukan lagi menceritakan dongeng tentang Yesus yang bangkit, tetapi betul-betul the real reason Jesus, ya. Betul-betul menceritakan bagaimana Yesus itu telah bangkit. Jadi ceritanya nggak bisa Yesus telah bangkit anak-anak, tapi Yesus bangkit. Wow, ya. Ada satu sukacita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bicara mengenai kebangkitan Yesus ini, Paulus berkata begini dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya. Paulus sampai bilang, saya pengen kenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya pengen tahu lebih jauh lagi tentang kuasa kebangkitannya ini. Saudara, kita harus punya keinginan seperti itu, ya. Itu sebabnya Paulus katakan juga dalam Efesus 1 ayat 18-21, dia berkata kepada jemaat di Efesus, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudara, artinya Paulus bilang selama ini iblis itu menutup-nutupi, ya. Mata hati kamu tuh nggak terang, burem, katarak mata hati kamu, saudara, ya. Glukoma barangkali, udah mau sampai buta. Dan Paulus berdoa supaya disingkapkan itu, betapa dahsyatnya, betapa hebat kuasanya itu, ya, ketika Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, mengapa demikian? Karena dengan kita mengerti akan hal ini, hidup kita akan mengalami perubahan. Apa bedanya kalau enggak, saudara, dengan yang lain yang tidak mengenal Yesus dan tidak percaya Yesus dengan kita? Hari Jumat yang lalu saya sudah berdoa, sudah berusaha supaya saudara bukan hanya melihat, menyadari, mengerti tentang kasih Kristus, tapi mengalami kasih Kristus itu aja sudah berubah, ya. Apalagi ketika hari ini kita mendapati bahwa Allah yang kita sembah itu
yang pernah hidup dalam dunia ini dan bukan mati, tapi hidup untuk selama-lamanya. Wah, coba saudara pahamin tentang kuasa kebangkitan Yesus ini. Ketika saya merenungkan tentang kuasa kebangkitan Yesus, ada 4 hal yang Tuhan nyatakan lewat kebangkitan Yesus ini. Yang pertama, saudara, kita harus lihat, setiap kali kita melihat kebangkitan Yesus, apa yang terjadi, saudara? Yesus atau Tuhan sedang menyatakan bahwa apa yang difirmankannya selalu digenapi. Ya. Tadi saya sudah katakan Yesus sebelum kebangkitan dia udah ngomong dulu. Ya. Dari hal ini dengan kebangkitan Yesus, saya melihat ada satu hubungan bahwa ini berbicara mengenai apa yang Tuhan firmankan selalu dan pasti digenapi. Ya. Dengan kuasa kebangkitan Yesus, saya melihat bahwa Allah kita itu bukan Allah yang pendusta, bukan Allah yang janji-janji gombal. Karena itu, saudara, aplikasi dalam kehidupan kita adalah mari kita terus pelajari firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita ucapkan firman Tuhan, kita percaya janji-janji Tuhan. Kalau kelahirannya sudah dinubuatkan dan digenapi, kehidupannya sudah dinubuatkan dan digenapi, kematiannya sudah dinubuatkan dan digenapi, kebangkitannya juga sudah digenapi. Sudah masih ada satu nubuatan lagi, masih ada satu hal yang difirmankan, kedatangannya, ya. Kedatangannya, dan dikatakan sangat dekat. Kalau saudara percaya kepada kebangkitan Yesus, maka saudara akan percaya kepada kedatangan Tuhan Yesus, dan saudara akan persiapkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bukan hanya kita percaya bahwa Yesus akan datang segera, tapi firman yang sehari-hari. Ya. Saudara percaya ketika Tuhan katakan ampuni saudaramu yang bersalah, saudara ampuni. Ya. Kalau enggak diampunin, apa yang akan terjadi, saudara? Wah, itu ketika saudara dikatakan berilah maka kamu akan diberi, saudara juga percayakan apa yang disampaikan. Ketika kita memberi, itu akan diberi kepada kita. Ya. Ada banyak hal firman-firman Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan lewat kebangkitan Yesus, kita melihat bahwa firman Tuhan itu selalu digenapi. Ya. Setiap kali kalau saya ingat kebangkitan Yesus, selalu saya ingat, ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ya. Mungkin kita yang sempat lupa janji Tuhan, sempat lupa apa yang menjadi firman Tuhan, hari ini akan dibangkitkan kembali. Bergairah dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, pahami firman Tuhan, hafalkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, diskusikan firman Tuhan, saudara. Gali firman Tuhan yang banyak. Kenapa? Karena itu akan digenapi. Ini merupakan satu arah tujuan hidup kita ke depan. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat kebangkitan Yesus, kita melihat kuasa maut atau sengat dosa itu telah dikalahkan. Ya. Nah, kenapa? Apa hubungannya kuasa maut, sengat dosa? Ini bicara masa depan kita ini, saudara. Kalau Yesus itu dibangkitkan, maka kita ini nggak jelas, bisa arahnya bisa ke neraka. Masa depan kita nggak jelas, saudara. Dan dikatakan sengat dosa, ujung-ujungnya adalah maut, saudara. Dan iblis itu berkuasa atas kita melalui dosa. Karena itu ketika kita melihat bahwa Yesus sudah dibangkitkan, kuasa maut telah dikalahkan, sengat dosa telah dikalahkan, maka ini berarti iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Kita punya masa depan yang baik ke depan ini. Kita punya masa depan bahwa kita bukan dalam maut, tetapi kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal. Saya kadang-kadang suka tergelitik ketika kalau janji nikah itu ada kalimat begini, sampai maut memisahkan kita, gitu kan. Sampai maut memisahkan kita. Padahal yang dimaksud adalah sampai kematian memisahkan. Tapi kalau sampai maut memisahkan kita, saya di surga, kamu di neraka, ya. Karena memisahkan. Kalau saudara ngerti apa arti maut, saudara, ya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah? Dulu saya orang yang takut mati, saudara. Apalagi kalau udah naik pesawat, pasti saya takut. Sampai udah menikah pun juga, waktu awal-awal saya, Bu Cingki selalu tahu, kalau udah naik pesawat jangan ajak ngomong saya, kalau udah mau take off gitu, saya tegang sekali, saudara, ya. Tegang, apalagi kalau udah ada goncangan, turbulence gitu, udah saya tegang, bisa keringetan, saudara. Saya bilang, kenapa saya jadi begini? Ya. Karena saya nggak ngerti bahwa maut sudah dikalahkan. Sengat dosa itu sudah dikalahkan, saudara. Ketika saya mengerti bahwa kematian sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, iblis itu akan
mengintimidasi kita dengan kematian, saudara. Kenapa orang sakit itu mau cari kesembuhan? Bukan semata-mata dia pengen hidup sembuh, tapi dia takut mati, saudara. Ya. Kenapa? Banyak orang, kalau saudara, itu ujung-ujungnya maut, itu ujung-ujungnya kematian, dan iblis itu berusaha. Tapi ketika kita melihat kebangkitan Yesus, kita bilang, iblis, lu jangan macam-macam. Ya. Kamu sudah dikalahkan. Ya. Maut tidak berkuasa lagi atas hidupku. Dan kita bisa berjalan dengan satu otoritas yang dari Tuhan. Kita nggak takut tentang hari esok, saudara. Hari esok justru malah cerah, karena kita punya Allah yang bangkit. Allah yang telah mengalahkan maut. Maut itu berbicara masa depan. Ya. Maut itu bukan yang di belakang, saudara. Maut itu di depan. Tapi maut itu sudah dikalahkan, sudah disingkirkan. Artinya kita punya masa depan yang baik. Yang bersuka cita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, ketika kita melihat kebangkitan Yesus, kita melihat, wow, Allah kita ini dahsyat banget. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Sampai dengan saat ini, saudara, boleh dikatakan, saya belum pernah melihat orang yang membangkitkan orang yang mati, terus dia hidup terus nggak mati-mati lagi, nggak ada. Ya. Apalagi dia membangkitkan dirinya sendiri, nggak ada. Tapi Allah kita di dalam Tuhan Yesus itu sanggup melakukan akan hal ini. Tuhan ingatkan kepada saya, kalau kamu punya Allah yang seperti itu, kalau soal keuangan mah, ya buat Tuhan kecil sekali, saudara. Kalau soal sakit penyakit, buat Tuhan kecil. Kalau soal ya macam-macam lah ya, yang saudara anggap besar itu, coba lihat hal yang lebih besar lagi. Bagaimana Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati, di antara kematian, saudara. Kalau saudara bisa melihat itu, kita bilang, ya, kita tidak menjadikan apa yang sekarang ini jadi masalah itu jadi masalah kita, saudara. Kita pasti akan bilang, Tuhan, ini hanya proses, ya. Hanya proses. Dan kita bisa berkata, Tuhan kau sanggup. Setiap kali kalau saya melihat Lazarus yang dibangkitkan, saya selalu, kalau misalnya sedang mengalami satu situasi kondisi yang mungkin memerlukan pertolongan Tuhan, selalu saya bilang begini, Tuhan, Lazarus yang mati 4 hari berbau busuk aja engkau bisa bangkitkan dan hidupkan kembali dengan normal, ya, sel-selnya hidup kembali, tubuhnya sehat kembali. Masa soal gini aja Tuhan gak akan menolong saya? Gak mungkin Tuhan, saya punya iman seperti itu, saudara. Apalagi kalau saya melihat Yesus yang bangkit, saya akan berkata, Tuhan, kalau engkau bisa membangkitkan dirimu sendiri begitu hebat, begitu dahsyat, saya tidak percaya kalau hal ini itu kau tidak akan menolong dan kau tidak akan sanggup. Kita mesti punya iman seperti itu, saudara. Ya. Kalau saudara melihat masalah yang selalu berat Pak, susah Pak, saudara belum punya iman, belum mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu di dalam Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Itu hanya pengetahuan. Ya. Itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara menangkap dengan kebangkitan Yesus ini. Kita melihat bahwa Allah yang kita sembah sanggup melakukan hal yang mustahil bagi manusia. Yang terakhir Tuhan ingatkan, saudara, ketika kita melihat kebangkitan Yesus, maka kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, ya, dan yang patut kita sembah untuk selama-lamanya. Dia bukan Allah yang mati, Allah yang gak jelas, saudara, tapi Allah yang hidup. Ketika saudara berdoa, dia mendengar. Dan memang terbukti setelah dia bangkit, dia naik ke surga, saudara. Nanti kita akan peringati kenaikan Tuhan Yesus. Dan dia berikan Roh Kudusnya. Dia tidak ada lagi. Allah yang hidup. Allah yang bisa kita ajak ngomong-ngomong. Bisa ajak tukar pikiran. Bisa memberikan keputusan. Tapi juga bisa menegur kita. Bisa mengarahkan kita. Allah yang hidup tidak harus kelihatan dengan kita, saudara. Tidak harus ada bukti-bukti secara fisik dan secara nyata. Allah yang tidak kelihatan bukan berarti Allah tidak hidup. Kalau saudara mungkin tinggal di Jakarta dan orang tua saudara ada di luar kota, saya bertanya kepada saudara, di mana orang tuamu? Ada di Jogja Pak. Saya nggak percaya. Itu satu hal yang aneh, saudara. Ya. Ada di Jogja Pak. Ya. Nggak percaya, coba bawa ke sini. Ya nggak bisa lah, Pak lagi di Jogja sekarang. Saya nggak percaya. Itu yang gendeng saya, saudara. Ya. Sama Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Pada waktu saya katakan Allah yang hidup, saudara percaya. Ya. Allah yang hidup, dia bisa kita ajak ngomong. Bagian kita adalah percaya aja, percaya. Dia tahu apa yang kita alamin. Setiap kali kalau saya ada masalah, saya nggak pernah bilang Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya selalu bilang Tuhan, Engkau bersama-sama dengan aku.
Kalau aku diperlakukan tidak baik, bukan aku, engkau. Kalau aku sedang menghadapi masalah, engkau juga ada bersama-sama. Kenapa kita mesti jerit-jerit, saudara? Kenapa kita mesti teriak-teriak? Kenapa kita mesti sampaikan kepada Tuhan? Sepertinya Tuhan nggak tahu. Mungkin kalau saya punya masalah, Tuhan, anakku 5, Tuhan bilang, aku sudah tahu ya. Masih kecil-kecil Tuhan, yang satu umur 8 tahun, yang satu 7 tahun. Apakah perlu sampai seperti itu? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya berusaha, saudara, untuk bisa menyampaikan kepada saudara bagaimana hidupnya Tuhan kita. Ada begitu banyak kesaksian, tapi rasanya tidak baik untuk menyaksikan hal-hal yang pribadi. Ya. Cuman saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Waktu tadi saya ajak nyanyi, saudara, He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead, for He is Lord. Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Saudara, ini nggak main-main, saudara. Ya. Bahwa Allah yang kita sembah itu nanti akan disembah oleh semua, setiap suku, kaum, bangsa, bahasa, dan setiap lidah pasti akan mengaku. Sekarang mungkin banyak orang nggak bisa mengaku, tapi satu saat ketika dia akan datang, mereka akan bilang, Yesus Tuhan, Yesus. Udah terlambat semuanya. Ya. Dan hari ini ketika kita mengerti akan hal itu, jangan ragu, nyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya tadi katakan ketika saudara mengerti akan hal-hal ini, hidup saudara akan berubah. Kita nggak pernah takut lagi. Bukan sombong, saudara. Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena we know who we are. Ya. Identitas kita jelas. Allah yang kita sembah itu jelas, saudara. Ya. Kalaupun kita bisa sedang mengalami satu situasi kondisi yang terjepit, terpepet, beda reaksi kita, saudara. Beda. Ya. Kita nggak jerit-jerit, nggak marah, nggak kesel, nggak nyalain orang, saudara. Tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, firman-Nya selalu digenapi, saudara. Dia bukan Allah yang cuma sekedar berjanji dan tidak pernah digenapi, saudara. Ya. Bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya firman-Nya digenapi, tapi kita lihat bahwa Dia sudah menyingkirkan maut dari kehidupan kita. Kita punya masa depan yang baik. Allah yang kita sembah itu sanggup melakukan apa saja, bahkan yang mustahil bagi manusia. Dan yang terakhir, Allah yang kita sembah itu, Dia Allah yang hidup. Sampai kapan? Selama-lamanya, saudara. Dia nggak pernah mati lagi. Memang Dia Allah yang kekal, dan kita akan ketemu dengan Dia. Allah yang hidup, Allah yang kekal, dan Allah yang patut disembah untuk selama-lamanya. Biarlah hari ini dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, sekali lagi sudah menangkap sesuatu. Ya. Bukan hanya dalam pengetahuan, tapi sudah inginkan, seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Seperti Paulus berkata, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Saya juga berdoa supaya saudara dibukakan ya, pengertian yang lebih lagi, supaya saudara tahu panggilan yang terkandung, ya, betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam setiap kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Ambil waktu. Saya ingin ajak kita nyanyi lagu yang tadi, He is Lord, tapi dalam bahasa Indonesia, Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dan dari maut sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Ambil waktu sejenak, saudara, sebelum kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan kita, saudara. Memang Dia pernah mati. Dan itu fakta sejarah bahwa Yesus pernah mati. Tapi ingat bahwa Dia bukan hanya mati, apalagi mati untuk selama-lamanya. Atau Dia bangkit hanya untuk sesaat dan setelah itu mati lagi. Tidak. Dia memang pernah mati. Dia tersiksa karena kesalahan dan dosa kita. Hari Jumat yang lalu kita sudah bahas banyak. Kita bersyukur bahwa Dia harus melewati itu semua. Dan Dia harus masuk ke dalam maut, saudara. Dan Dia ambil kunci maut itu. Tapi Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang telah bangkit.
Dia sudah menyatakan itu sebelum dia disalibkan. Dia sudah membuktikan itu dengan kuburnya yang kosong sampai dengan saat ini, yang tidak ditemukan rangka, tulang-tulang atau bekas-bekas. Dia sudah membuktikan itu dengan menyatakan dirinya kepada banyak orang, yang sudah dibuktikan dengan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus yang tidak akan pernah berakhir sampai dengan Tuhan Yesus datang, yang juga dibuktikan dengan sejarah. Hari ini saya berdoa supaya kita menangkap dan kita berkata, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Katakan, Dia Tuhan. Dia Tuhan. Benar, Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Tiap lutut bertelut, tiap lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, katakan dalam bahasa Inggris, He is Lord, He is Lord, He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead, He has risen from the dead, for He is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. Mari sekali lagi katakan, He is Lord, He is Lord, He is Lord. Yes, Lord, He is Lord. He has risen from the dead. He has risen from the dead. That He is Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, that Jesus Christ is Lord. Saudara, ada beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang masih meragukan firman Tuhan hari-hari ini. Bahkan saudara tidak menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang penting. Saudara mengabaikan firman Tuhan, bahkan tidak membaca Alkitab. Kadang dalam satu hari tidak baca Alkitab. Saudara tidak percaya. Saudara berkata bahwa Alkitab itu sudah out of date, mungkin tidak relevan dengan zaman ini. Saya mau katakan bahwa dengan kebangkitan Yesus kita melihat bahwa apa yang difirmankan selalu digenapi. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mau hari ini percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, karena aku tahu bahwa firman-Mu pasti dan selalu digenapi. Mulai hari ini aku akan banyak baca firman Tuhan, aku akan banyak merenungkan firman Tuhan, aku akan praktekkan firman Tuhan, dan aku akan menyiapkan diri untuk apa yang Kau sudah firmankan, khususnya untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Saudara perhatikan, Tuhan sudah berfirman bahwa aku datang segera. Kita nggak tahu kapan Dia datang, saudara. Mungkin hari ini, mungkin besok lusa, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi.
Berbicara mengenai rapture kita nggak tahu, tapi juga berbicara mengenai usia hidup kita, kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, aku datang segera, saudara boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kedatangan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang berkata, Tuhan saya mau sepenuhnya percaya kepada firman-Mu, dan aku akan mempersiapkan diri untuk kedatangan, saudara boleh angkat tangan, nyatakan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan taruhkan dalam hati saya, mungkin ada di antara kita yang masih takut akan menghadapi masa depan. Saudara nggak tahu, mungkin kadang-kadang saya sudah memasuki masa usia pensiun, atau mungkin saya nggak tahu masa depan saya. Sampai dengan saat ini saya belum dapat pekerjaan. Sudah kadang-kadang kita meragukan Tuhan bisa menghandle masa depan kita. Tapi dengan kebangkitan Yesus hari ini kita tahu bahwa masa depan kita sudah disiapkan oleh Tuhan dengan cara Dia meniadakan maut dari hidup kita, kematian kekal, sengat dosa. Maut berbicara masa depan yang tidak baik, tapi Tuhan sudah kalahkan itu dengan kebangkitannya. Dan Tuhan katakan, aku punya masa depan yang baik. Kalau saudara ada yang ragu-ragu dan sudah berkata, Tuhan saya mau masuk dalam masa depan yang baik yang dari Tuhan, saudara juga boleh menyatakan itu dengan mengangkat tangan. Tuhan terima kasih. Hari ini Tuhan juga nyatakan, kalau mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami satu situasi kondisi yang rasanya sulit secara manusia, dan saudara tidak bisa menghandle secara manusia, dan saudara bahkan berkata, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Saudara masih ada harapan. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia sedang menyatakan bahwa Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Mungkin bagi kita tidak mungkin, kita berkata tidak mungkin, tapi hari ini dengan Tuhan jangan berkata tidak mungkin, karena dengan kebangkitannya kita melihat Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi kita. Karena itu bila ada saudara-saudara yang berkata, Tuhan saya ingin melihat mujizat-Mu, aku percaya akan mujizat-Mu, saudara boleh nyatakan juga dengan mengangkat tangan kepada Tuhan. Yang terakhir Tuhan ingatkan, kalau mungkin selama ini kita sempat ragu-ragu, Tuhan apakah Engkau mendengar doaku? Apakah Engkau tahu apa yang aku sedang alami? Tuhan apakah Engkau mengasihi aku? Saya mau katakan, Dia tetap mengasihi saudara, dan Dia mendengar doa saudara. Dia mengerti keadaan saudara, karena Dia adalah Allah yang hidup, bahkan Dia adalah Allah yang tinggal di dalam diri saudara, dan Dia adalah Allah yang sanggup, yang patut disembah untuk selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Setiap lutut pasti betul, setiap lidah pasti mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan aku mau tetap setia menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuji Engkau, berdoa kepadamu, aku akan beribadah kepadamu, saudara juga boleh angkat tangannya pada saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, nyatakan kepada Tuhan, kami ingin kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam setiap kami ya Tuhan. Kami tidak ingin kuasa kebangkitan-Mu hanya menjadi pengetahuan atau pengertian, tapi mulai hari ini Tuhan, bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Alami kuasa kebangkitan Yesus. Betapa hebat kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Terima janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Terima masa depan yang baik. Terima mujizat Tuhan. Terima hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Thank you Lord.
kebangkitan-Mu. Kami terima, kami terima, kami terima. Kuasa kebangkitan-Mu yang mengubahkan kami. Uriala basyandara labarala. Uriala basyandara. Segala ketakutan disingkirkan dalam hidup kami. Semua intimidasi disingkirkan. Hari ini kami terima kuasa kebangkitan yang mengubahkan setiap kami. Kami terima, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. The restoration power of Jesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Ya la 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 la. Surya la 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 la. Surya la 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 la. Ira la basyanda la 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 la. Surya la 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 la. Haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, kita gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Thank you Jesus. Oh haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Oh, Dia pegang hari esok. Oh yeah. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan kiri kanan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Masih gentar? Ku tak gentar. Amin. Kenapa? Oh yes. Hari esok. Amin. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Oh. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Oh yes. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Yesus hidup. Yesus jadi berarti